Oke, dulur kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini aku akan berbagi ke kalian. Aku punya kejadian yang sangat syahdu, ya kui busiku dol. Aku cerita di kemarin cara memasang busi ya, di uploadan yang sebelumnya, sing bener, yaitu pakai tangan, ojo nganggo alat. Dan itu aku kelewatan karena kalian cek aja, disimak di video kemarin. Jadi yang udah ngerti aja masih kadang sok kepleset gitu, maka kalian entah kalian ini udah ngerti atau belum, tetaplah hati-hati dalam masang busi karena itu nek kejadian yodol atau bahkan karena pemakaian yang sudah sangat lama dan yos buka nutup tangan banyak ya kan, itu dari bengkel ke bengkel yang kadang yo sok ada yang hati-hati, ada yang kurang, ada yang mungkin dratnya yos karo dol. Memang itu sering terjadi dol di kendaraan ya. Jadi semakin sering buka tutup maka potensi dol itu semakin tinggi. Nah, aku ngalami dol busiku. Busi dol akhirnya tak go nang bengkel ngarepan kuwi. Maka kalian walaupun kalian harus bekali ya dengan pengetahuan, dengan pengalaman orang lain ya, walaupun kalian tidak nangani sendiri. Kayak masang busi yang saya sampaikan ini, saya nggak nangani sendiri, tapi saya punya pengetahuan yang akan saya sampaikan ke tukang bengkelnya, sehingga saya di bengkel tuh diskusi bro, diskusi. Mas sampean nek nganu ngerti, nek busi dol tak tanya dulu dia pakai di gini dia pinter, dia udah punya banyak banyak solusi ya, sehingga tak tanya nek recoil ngerti enggak. Oh, ngerti dulu pernah. Nah, tapi dia di tempat bengkelnya motor dia itu, dia nggak nangani tentang busidol itu di tempat itu, sehingga dia harus pergi ke tempat lain. Nah, sehingga alternatif nangani busidol itu ngene iki sing tak jelas play di sini. Yang pertama recoil ya, yang pertama recoil, yang kedua cor, yang ketiga dratnya diperbesar, kemudian las karbit atau ini mirip cor, pasang perbos drat, ganti kop. Nanti ini tak kasih video nih ini dari cara pemasangan ini. Nah, yang pertama yang paling aku rekomendasikan ke kalian adalah pasanglah recoil ya. Recoil ini sing paling tak rekomendasikan. Nah, sehingga saya tanya ke tukang bengkel, Mas ngerti recoil? Ngerti. Terus oke, kalau nanti kalau jenengan bisa nggarap recoil, pasang recoil. Kalau enggak, maka alternatif kedua cor. Ya, jadi pakai cairan diisi lalu cor. Alternatif yang ketiga, Mas, kalau jenengan nggak bisa nggarapnya ini ya ini. Dratnya diperbesar lah nggak apa-apa. Yang ini kan punyanya Suprafit Supra X ya. Punya legenda punya saya. Diperbesar nanti sama ada busi yang lebih besar itu tapi panjangnya yang sama. Kalau nggak salah punyanya King Boy ya, tapi ada itu diperbesar satu kali sehingga dia masih bisa dipasang busi yang lebih besar. Nah, kemudian kalau memang itu nggak bisa yo ini sebenarnya udah agak menakutkan ini. Las di las ini udah agak menakutkan. Ya, las ini udah nggak begitu sip menurut saya. Nah, kemudian dipasang perbos drat, nanti dilihat video ini. Ini yang paling aku nggak suka. Perbos drat ini paling mengerikan. Nanti kalian bisa lihat, simak videonya, ngopo kok ini paling mengerikan dan paling saya nggak suka itu. Atau yang terakhir nek nggak mau repot ning ragate oke, ganti kop. Ganti kop. Nah, wis dengan drat anyar yus gak ada masalah. Ning iki larang. Nek kalian duitnya akeh yo ganti kop beres. Oke ya, kita akan lihat recoil itu seperti apa, kemudian cor itu seperti apa, nek besar drat ya yang digedek drate, kemudian dan semuanya ini ya. Nah, ini berikutnya ada alternatif lain, tapi ini hanya untuk P3K saja, hanya untuk
solusi singkat ini tidak bisa dipakai permanen. Jadi nek kalian menggunakan cara-cara ini ya hanya untuk ya darurat saja. Jadi saya pernah baca sebuah artikel, nah itu ganti karena saya pakai NGK terus diganti pakai Champion. Nek di video itu bisa kenceng. Tak jajal aku lari-lari beli Champion, ternyata nggak jadi, radadi. Entah ini hoax, entah ini bisa jadi beneran, tapi ini saya coba nggak jadi. Saya termakan yes gampangan hoax ini. Ada nih videonya. NGK ganti dengan Champion, katanya bisa, tak jajal, ora dadi. Karena yang namanya ulir itu kan wis standar internasional, bahkan ukuran sekian 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 itu seberapa jaraknya gedenya itu wis internasional. Lah kok gawe video ini, mbuh minggu lek viewer kali. Mbuh ra ngerti. Tapi tak coba karena aku explorer ya toh, ya tak coba apa tenan karena ming tuku busi apa usaha itu ora dadi oke cadangan. Kemudian ini lilit dengan benang, jadi businya itu kalian lilit dengan benang, lalu pasangkan, kan itu jadi pengganjel ya, ganjel jadi lebih kenceng. Nah ini darurat mungkin masih rada awet bisa. Nah ini kalau mau lebih kuat lagi dililit dengan kawat rem ya, kawat rem. Dengan kawat rem itu lebih tahan panas. Tapi link lilit itu sangat susah, jadi kalau udah berhasil karena masang dok, begitu dicopot kawatnya lepas, mau masang lagi semumet meneh. Nah ini yo bisa. Kemudian ini ada lagi, dipotong ring busi. Jadi busi itu kan ada ring di paling belakang itu, dipotong tek atau dicopot lah, diputer terus dicopot lalu pasang. Ini bisa jadi bisa kencang. Ini kan saya udah nggak bisa karena wis dol tenan ya. Nah ini masuk akal karena apa? Masih mungkin ada satu putaran drat mungkin untuk masang kencengin itu. Tapi ini nggak bisa permanen bro. Kalian tahu lah, drat yang kesana sudah dol, gitu. Kemudian kalian hanya berpegang dengan satu putaran drat itu, tak kira wis nggak anu lah. Ini darurat saja. Ganjal dengan seng, ada yang beride itu ini no, jangan repot nanti. Oke ya bro, seperti itu solusi untuk apa busi dol. Ya. Oke bro, saya ini tentang recoil itu seperti apa ya? Tentang recoil itu seperti apa? Ya, saya ini tentang. Jadi ini alat recoil itu seperti ini ya, seperti alat recoil. Ini satu set. Jadi kalau kalian beli seperti ini nanti akan dapat satu set seperti ini. Ini untuk buat ulir, kemudian ini untuk masang recoilnya, ini untuk mematahkan recoilnya, terus ini recoilnya. Jadi nanti akan dapat seperangkat kayak gini. Ini nek kalian cari di online ya harganya sekitar ada yang 123, ada yang 130, 150 karena paketannya beda-beda ya. Ada yang ini jumlahnya berapa, terus ukurannya berbeda-beda. Nah, kalian kalau beli satu set ini ya udah hanya satu ukuran. Ukuran berapa ring berapa ya sudah satu set ini dilengkapi dengan bor, ada bornya nanti, ada bor satu, kemudian untuk bikin drat satu, untuk masang recoil satu, untuk mematahkannya satu, sama recoilnya itu nanti akan paketan. Kalau kalian mau masang lagi ring yang gedenya beda, kalian harus beli paket lagi yang berbeda ukurannya. Nah, jadi kalau kalian hanya mau masang busi untuk kalian sendiri, kalian pakai segini kurang worth it bro. Karena kemarin saya pasang itu tak pasangnya akhirnya recoil ya. Ternyata bengkel itu mas akhirnya kita bisa pakai yang pasang recoil, oke jos, sesuai yang saya harapkan tuh. Habisnya 70.000 aja. Nah ini beli kan bisa 150-an. Jadi kalau kalian hanya untuk pakai hanya sekali yo not worth it untuk beli. Cukup bengkel saja ya. Oke. Terus ini tak contoh ke masang recoil
Ini ya, untuk nek modelnya ini bukan busi ya, yang ini bukan busi. Jadi untuk masang drat yang lain ini berlaku umum. Kalau kalian ada busi ada drat yang dol di manapun, kalian bisa lakukan recoil ini ya di yang manapun. Nah ini ya, nih. Jadi recoil tuh kayak per bro. Per ada ulir dalam dan ulir luar, sehingga ini harus dibor. Ya. Setelah dibor, didrat, nah, baru dipasang recoilnya. Setelah itu baru dipatahkan, ya, dipatahkan, tek, ya, patahkan. Nah, dipatahkan nanti bisa dipasang. Kowe ngono kuwi masang recoil, kok iso diulang lagi kalian video nih. Nah, bisa di bro, ngono kuwi. Terus ini video berikutnya recoil anu ya, masang recoil di busi beneran. Nih. Ini contoh anu ya, Bro. Contoh pasangan bos ya. Nih seperti ini cukup rapi, yang tadi ini kurang rapi nih, lihat. Nah, nanti di contoh video yang terakhir wis aduh kok iki rapi. Iki masih lumayan rapi dibanding coaching contoh video yang berikutnya itu. Nah, ini pasang per bos ya. Ini pasang per bos seperti ini. Ini juga pasang per bos ya. Ini lebih rapi, lebih halus nih garapannya. Nih, lebih halus. Nah, terus ini kita akan pasang recoil. Recoil pertama iki di bor ya. Di bor, digedhekke. Nah, bor, terus bar di bor didrat. Ada bornya sudah ada paketannya ya di satu set recoil itu. Kemudian ini juga paket drat ini sudah ada paketannya. Didrat, tinggal dipasang recoilnya. Nah, ini recoilnya. Iki ono penjepitnya ini loh. Iki sing cantelan ini gue jepit ke, gue ngubeng ke recoil masuk ya. Nah, sehingga recoil ini kan apa dibuat tekukan tuh ben mudah masuknya. Nanti kalau udah kan baru dipatahkan tuh. Jadi kalian bisa lihat nih, masukkan recoilnya. Ini cara yang paling saya suka, recoil. Akhirnya kemarin motor legenda saya bisa dipasang recoil, seneng sekali saya. Jadi ini cara yang paling aman. Ini kuat sekali bro. Ini kayak diganjel sebenarnya, diganjel kawat tapi sudah ada alurnya gitu. Nah ini tinggal dipatahkan tek gitu. Ini dipatahkan. Kalau udah patah, nah, nanti ini untuk membantu memasukkan aja, yang itu membantu memasukkan dan biar halus tuh depannya itu. Oke. Nah iki bro, iki cara dilas ya, dilas nganggo las karbit, terus pakai api jelas ya. Nah ini ada resikonya bro. Jadi ini dilas sampai full ya, nek wis full diratakan di amplas ini. Ada resikonya karena las itu kan panas bro. Nah iki iso melengkung bro. Iki nih blokmu iso melengkung. Nek dilas iki ada bahayanya. Kalau cara pengerjaannya kurang hati-hati, wah repot iki. Jadi iki iso melengkung. Terus ini dihaluskan. Jadi tadi panas yang tadi itu iso melengkung. Nah nek cor kan tinggal pakai cairan, sudah direbus kan, mendidih, tuangkan penuh, baru seperti itu langsung diisikan full, lalu dibor seperti ini. Setelah itu dibuat dratnya kayak mau bikin recoilnya tadi. Nah ini di drat. Nih setelah isi tadi drat, pasang busi ini. Oke, rada dawa video ini. Ben kalian punya wawasan. Nanti nek arep masang untuk motor kalian mau gimana caranya? Mau pasang yang terbaik, teraman itu seperti apa ya? Oke. Ya. Ini cara yang paling aku nggak suka. Cara yang paling no banget ya. Paling nggak banget ini.
lihat nih ya. Nih, Glenn. Ini yang sesi yang paling saya nggak suka itu. Digetok-getok der. Lah iki nek meleset ngenangi iki klepe kepiye? Dia akan ini, wah klepe kena Mas. Nah, rampung toh. Nah ini sesi yang paling saya nggak suka ini. Jadi ini sama kayak tadi ya, diderat, digedeke, kemudian masukkan per bos ini, setelah dimasukkan set, dikeling dalamnya seperti ini, diketok-ketok. Nah, ini. Nah, kakak saya pernah masang seperti ini dan ternyata copot saudara-saudara. Karena saya panasnya, masang busi kekencengan, akhirnya pas busi diputar balik, iki melu muter dan melu copot. Dan le nyopot angel banget, termasuk dratnya nanti rusak karena kan bekas ketokan seperti ini. Lihat nih hasilnya, lihat hasilnya seperti ini. Iki serampung ngono tok wi. Nah, dan rapinya di mana seperti ini. Nah, ini mengkhawatirkan ini. Nah, ini kalau nggarapnya sangat bagus rapi ya bisa jadi bagus, tapi ini cara yang nek saya paling nggak suka. Saya paling nggak suka cara ini karena ini sangat tidak rapi ya. Dan kakak saya ya yang sudah mempraktekkan ini ternyata lepas, nggak berhasil. Ya, lepas. Nah, itu ya bro, cara masang kena busi kalian dol. Ini nanti kalian nggak harus masang sendiri. Kalian nggak harus masang sendiri, tapi kalian punya wawasan yang terbaik untuk kendaraan kalian. Bisa nanti mobil kalian bisa ngalami dol gitu. Muga-muga jangan lah ya. Tapi nek ngalami dol, ini caranya. Jadi kalian bisa memberikan yang terbaik untuk kendaraan kalian seperti itu. Nanti kalau bengkelnya itu dia belum tahu hal-hal ini, ya kalian cari yang lain gitu. Cari yang lain yang ngerti cara pemasangan yang recoil tadi ya, yang saya sangat rekomendasikan tuh yang recoil ini. Jadi silahkan kalian tanyakan, diskusi dengan bengkelnya, kayak saya itu diskusi. Ternyata dia ngerti cor, dia ngerti. Tapi dulu nggarapnya waktu di Jakarta kota besar kan banyak tempat-tempat untuk nggarap seperti itu. Nah karena ini udah di daerah Magelang, akhirnya ternyata ada. Dan yang cara yang paling suka recoil, begitu saya ambil, iya bro tadi, oh mas ternyata bisa recoil, alhamdulillah, itu sesuai yang saya angen-angen ke ya. Ini sangat kencang sekali, recoil ini bagus sekali. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, komen, like, loncengnya rasa dripir apa, tidak tang ribet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.